Selamat datang di Gabut Nonton, teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Dimulai dengan tokoh kita si John. John ini adalah anak introvert. Ya, dia sendirian bukan berarti dia jomblo ya, bro. John ini selalu sendirian. Dia seperti dijauhi teman-temannya. Dia berharap ada teman. Jadi, dia ini selalu sendirian apapun keadaannya. Pada saat Natal, John ini mendapatkan sebuah kado yaitu ya seperti biasalah kalau orang-orang Natal dapat kado yaitu boneka teddy bear. Dia sangat bangga hingga tidur pun dia bawa dan dia berdoa agar Teddy bisa hidup dan menjadi temannya. Nah, disinilah keajaiban itu sebenarnya ada. Nanti Teddy ini hidup. Pada saat si John ini tidur, keajaiban itu terjawab. Saat dia bangun, boneka tidak ada. Dan alangkah terkejutnya, bonekanya benar-benar hidup dan menyapanya. Hello! Si John sangat bahagia sekali dan memeluk si Ted boneka itu dengan penuh semangat. Pada saat pagi dia menunjukkan kepada orang tuanya yang lu tau lah kalau orang tua kayak gini gimana. Anjing, bonekanya hidup dong. Ya orang tuanya begitu kaget, gimana lah. Dengan cepat terdengar kabar berita di mana-mana. Ted terkenal, masuk acara TV di mana-mana. Ya dia langsung tenar lah karena hidup. Terus di mana setannya? Ya ini boneka itu jadi setan. Di mana tingkah lakunya tuh di setan, alas, seroban. Ih gila, hancur pah. Bersama si John, Ted sudah pagi-pagi udah nyepong ganja anjim. Nih boneka apaan ini? Nggak gitu aja dia bahas tentang wanita, tentang segala hal yang membuat ya kesenangan pribadi lah dan hasrat duniawi. Terus oh ya saat dia menyewa wanita, oh ye anjim. Nah, kita di sini ditunjukkan oleh cewek bernama Lori. Lori ini adalah pacar si John. Ya, dia adalah pacar John. Pada saat mereka asik ngobrol dan nyepong ganja, Lori tiba main ke rumahnya Ben John. Mereka membahas acara apa hari ini, kegiatan apa hari ini ya seperti biasa. Nah, di sini Lori menginap. Pada saat Lori menginap, ya mukanya itu rasanya seperti ya wajah-wajah sangean. Ya beginilah cewek kalau sudah ya kalian tahu lah seperti apa. Pada saat mereka percocolan, mereka batal karena dengar suara petir yang menggelegar. Teddy masuk ke kamar dan ikut dalam permainan, di mana dia mengganggu dan tidur di tengah-tengahnya. Kalian tahu lah kayak mana sikap Lori kan? Ya, di sini semuanya suntuk dan sepertinya Lori biasa. Mutung! Pada saat di tempat kerja, Lori ini bertemu dengan teman-temannya. Ya, dia ngobrol-ngobrol lah tentang kekasihnya si John yang sudah duduk sama dia. Nah, ketika temannya ini menyarankan untuk mereka kencan berdua untuk membahas hubungan ini lebih jauh. Ya, intinya itikat Lori ini untuk mencari kepastian lah. Ya, akhirnya mereka ini berkencan. Makan malam berdua di tempat yang ya romantis. Dilayani oleh tamu kelas tingkat tinggi, senda gurau yang ya cukup mantap lah. Nah, di sini Lori menyampaikan itikadnya untuk saling menjalin hubungan lebih serius dan di sini Lori menyampaikan bahwasanya ini masalah dengan Teddy. Kalau udah serius ya Teddy si Ted itu nggak boleh ikut lagi dengan mereka. Nah, saat Lori pulang, terkejutnya Lori ternyata si Ted menyewa 4 wanita yang dimana semua ya semuanya ini PSK gitu loh. Anjing nih boneka kayak apa maksudnya coba? Nah, si John merasa ini cuman gurauan ya. Lu tahu kan wajah si Lori mulai mutung lagi, mutung lagi. Akhirnya John dan Ted pergi jalan-jalan. Nah, di sini John menyampaikan itikat baiknya di mana dia ingin menikah dengan Lori dan si Ted harus mencari kehidupan sendiri. Ya di mana di sini mulai dari rumah, pekerjaan, Ted harus mandiri. Meskipun di sini Ted tuh kayak ya sedikit sedih, tapi dia menerima keputusan John. Ya di mana dia mulai berpikir panjang dan memang sahabat yang baik mereka dari kecil ini. Nah, di sini John menemani si Teddy pergi untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini Teddy melamar pekerjaan di tempat ya seperti swalayan lah. Nah, pada saat wawancara, dia dipertanyakan apa banyaknya dan dia menjawab banyak ya, ya, no, no, no. Dan lu nggak tahu apa yang dijawabnya semuanya?
si Ted diterima di pekerjaan yang ya dia ditunjuk sebagai kasir. Pada saat jalan-jalan di taman, John dan Ted dihampiri beberapa cewek-cewek cantik untuk mereka diajak berfoto. Lu nggak tahu entah kenapa di tangan boneka, tangan. Cuk, ya bagaimana pula itu Ted? Aduh, entahlah. Udah aku bilang ini boneka, rasa setan tuh karena kelakuannya yang entah. Saat mereka sedang istirahat dan sedang membahas pekerjaan barunya si Ted ini yang ditunjuk sebagai kasir, mereka tiba-tiba didatangi oleh Robert dan ayahnya, di mana Robert ini penggemar berat si Ted untuk memilikinya. Nah, si John ini mempertanyakan apakah dia mau ingin menjual si Ted ini. Ya, si John mengatakan bahwasanya si Ted ini sahabat sayang dan gak akan kujual berapapun harganya. Ingat, tidak akan kujual. Tetapi ayah Robert ini memberikan alamat rumahnya. Akhirnya Ted mendapatkan tempat apartemen yang baru, tempat kontrakan yang baru untuk dia tinggal. Dan itulah dimana dia sudah bekerja, memang dia itulah tujuannya tadi. Nah, di sini kita diperlihatkan bagaimana si Ted dan si John merasa kesedihan karena mereka tidak pernah berpisah dari kecil. Di sini, Lori menyampaikan terima kasihnya kepada si John bahwasanya dia telah mengambil keputusan tepat untuk diambil untuk mereka berdua. Sat lah nih orang cewek. Scene berpindah di mana Ted sedang melayani penjual. Ya, bagaimanalah di sini Ted mendapatkan teman kencan wanita yang begitu cantik. Ini boneka nakal amat ya. Nah, di sini dia mendapatkan kecupan manis dan set man, ini boneka ngapain kok bertarian begitu, cok? Sedangkan sahabatnya si John mendapatkan banyak permasalahan di mana dia ditegur oleh teman-temannya, pekerjaan tidak segitu baik. Ya udah tau lah kalau namanya sudah ditegur oleh temannya, pekerjaan tidak beres, dah ditegurlah oleh bos, dah. Ya gitu. Nah, pada saat mereka bertemu antara si Ted dan si John yang lagi nyepong ganja, ya sahabat laknat, boneka laknat ngajari sahabat nyepong ganja yang kacau balau. Di sini Ted menjelaskan kepada si John agar santai aja bung, santai. Lah gua aja habis ya seperti biasa, gua habis nyocol teman gua yang sekantor setempat kerja teman gua dan dipergoki bosnya. Sat nih boneka. Dan dia slow aja jawabnya. Bebas bos, suka hati gua dong. Saat mereka semua sedang makan malam ya seperti biasalah membawa kekasihnya masing-masing, si Lori ini mencerca si Ted yang beginilah yang mengakibatkan pacarnya kayak nggak terima gitu loh. Pacarnya Ted kayak, lu tuh siapa, lu berhak apa ngatur dia gitu loh. Tetapi di sini John malah membela si Ted. Ya meskipun begitu mereka kan dari kecil, akhirnya si Lori masih memaafkan perilakunya si Ted ini yang laknat luar biasa. Pada hari-hari berikutnya mereka menjalani sebuah pesta. John dan Lori pergi bersama, akan tetapi pada saat di sini Lori ternyata ditinggal oleh si John, yang dimana si John ini ditelepon Ted ada pesta di rumahnya dan you tahu kan, OTW. John pesta pora di tempatnya Ted, ya bebas, senang-senang. Tapi ternyata Lori datang dan lu tau lah ditinggal kayak mana rasanya. Akhirnya mereka bertengkar dan mengatakan kau lebih memilih si Ted yang boneka lajar kurang ajar itu daripada aku. Akhirnya dua sahabat ini tengkar habis-habisan antara Ted dan John. Keesokan paginya Ted menjumpai Lori dan meminta maaf. Ini semua tidak ada hal seperti itu. Dan si John itu sangat mencintai Lori. Akhirnya si Lori bersimpati dan akhirnya Lori menjumpai si John. Pada saat ditinggal, ternyata Ted diculik oleh Robert dan ayahnya. Ya, taulah. Akhirnya mereka jumpa di kafe yang ngobrol-ngobrol seperti biasa, meminta maaf dan penjelasan. Nah, si Ted ini disekap di sebuah rumah, ya tepatnya si Robert dan ayahnya. Tetapi Ted berhasil mencuri telepon dan menelpon bahasanya, aku diculik bro, tolongi gua cok. Dan mereka pun tanpa pikir panjang, tancap gas, cus, OTW. Saat di jalan terjadi baku kejar-kejaran di mana Ted rupanya sudah dibawa oleh Robert dan ayahnya. Saat kejar-kejaran ini tidak terkendali kendaraan. Ayahnya Robert dan akhirnya menabrak bahu jalan. Ted berusaha untuk kabur tapi badannya terkoyak. Ted terus berlari menjauhi mereka hingga ayahnya si Robert ini
mengejar Ted hingga ke stadion dan di menara lampu stadion. Wah. Akhirnya ayah Robert ini dapat menangkap si Ted, di mana ayah Robert memegang kaki si Ted ini dengan kuat, yang akhirnya badannya robek crack dan akhirnya Ted tumbang. Disinilah scene menyedihkannya. Ted mengatakan, hiduplah bersama Lori, jangan bersamaku. Hiduplah bersamanya, bahagialah bersamanya. Akhirnya John dan Lori membawa pulang dan menata ulang semuanya badan Ted. Ya, menjahitnya dengan bersusah payah lah. Mana tahu si Ted ini dapat disembuhkan, dapat diselamatkan lagi dan hidup kembali. Nasi telah menjadi bubur. Akhirnya Ted benar-benar tewas. Benar-benar tewas. Nah, Lori berdoa kepada Tuhan agar Ted dikabulkan, dihidupkan kembali untuk menemani John dan dirinya agar tidak kesepian. Di keesokan paginya, John kebingungan saat Ted bisa hidup kembali, dan di sini kebahagiaan benar-benar tercurahkan di antara dua sahabat ini yang tidak pernah terpisahkan. Akhirnya Lori dan John menikah, di mana di sini kebahagiaan semuanya tercurahkan. Ending di sini dan pesannya adalah jangan engkau lupakan sahabat orang terdekat yang menemanimu dari kecil. Sahabat tetap selamanya.